Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang konsep dasar pengembangan kurikulum dengan anggota kelompok. Yang pertama Fahimatul Latifah Bidayana, yang kedua Fahri Dina Irfana Putra, yang ketiga Farhan Komarudin. Memasuki yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curriculae, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar. Pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Ada beberapa sebutan. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Yang kedua, kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Perumusan atau pengertian kurikulum lainnya yang agak berbeda dengan pengertian-pengertian sebelumnya lebih menekankan bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman belajar. Konsep dasar kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Menurut Sutrisno ada 3 konsep kurikulum, yaitu A. Kurikulum sebagai substansi, B. Kurikulum sebagai sistem, dan C. Kurikulum sebagai bidang studi. Tujuan dan fungsi kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Maka, tujuan akan mengarahkan semua kegiatan pendidikan dan komponen-komponen kurikulum lainnya, seperti didasari oleh perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara atau yang mendasari suatu pendidikan tersebut. Tujuan dan fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam rangka dukungannya untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya, peran kurikulum. Menurut Umar Hamalik, terdapat 3 jenis peran kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu peran konservatif, peran kritis dan evaluatif, serta peran kreatif. Yang pertama, peranan konservatif. Menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik selaku generasi penerus. Yang kedua, peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Dan yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada anak didik perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Cukup sekian dan terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.